Saudara dan sahabatku, kali ini kita bahas lebih lanjut tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh penderita penyakit kronis dalam melakukan perawatan mandiri. Ada 7 keterampilan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Yang kedua, diet sehat atau pengaturan makanan sehat. Yang ketiga, healthy coping atau coping yang sehat. Yang keempat, kepatuhan minum obat. Yang kelima, pemantauan kesehatan. Yang keenam, keterampilan dalam pemecahan masalah. Dan yang ketujuh, keterampilan dalam mengurangi risiko. Baik, yang pertama kita bahas tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan oleh kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga, aktivitas selama perjalanan, dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Secara umum, aktivitas fisik ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan intensitas dan besaran kalori yang digunakan, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Salah satu kegiatan yang juga termasuk ke dalam aktivitas fisik yaitu olahraga. Olahraga ini merupakan aktivitas fisik yang dilakukan dengan gerakan tertentu, terstruktur, sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi penderita penyakit kronis yang baru pemula melakukan kegiatan olahraga ini, perlu melakukan pemeriksaan ke dokter untuk konsultasi. Namun, dapat juga dilakukan pemeriksaan ataupun tes secara sederhana, yaitu dengan melakukan jalan cepat selama 5 menit, kemudian istirahat selama 10 menit. Selanjutnya hitung nadi. Apabila nadi lebih dari 100 dengan keadaan susah bernafas, mungkin perlu cek ke dokter. Namun apabila nadi kurang dari 100 dan nafas juga baik, bisa lanjut untuk melakukan olahraga. Namun tentunya olahraga ini pun perlu dipilih sesuai dengan kesukaan, seperti misalnya jalan cepat, jogging, senam, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Berikut ditampilkan tentang algoritma perencanaan pelatihan fisik atau pelatihan jasmani. Di dalam algoritma tersebut disebutkan ada 2 prinsip, yaitu BBTT dan FITT. Prinsip BBTT yaitu latihan fisik dengan baik, benar, terukur, dan teratur. Latihan fisik yang baik adalah latihan fisik yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan, serta dilakukan di lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tidak rawan cedera, dan menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Latihan fisik yang benar adalah latihan fisik yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasan termasuk peregangan, latihan inti atau latihan pada intensitas yang dituju, kemudian latihan pendinginan termasuk peregangan. Selanjutnya, latihan fisik terukur adalah latihan fisik yang dilakukan dengan mengukur intensitas dan waktu latihan. Selanjutnya, latihan fisik teratur adalah latihan fisik yang dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu, diselingi dengan istirahat. Untuk memperoleh manfaat dalam melakukan olahraga dan latihan yang kita lakukan, maka harus menggunakan aturan olahraga yang benar, yaitu FITT, antara lain frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Manfaat yang bisa didapat pada tubuh diantaranya adalah meningkatkan kapasitas aerobik yang menjadi indikator bagus tidaknya tingkat kebugaran seseorang. Kita bahas tentang frekuensi. Frekuensi latihan yang dianggap sebagai kepadatan latihan atau density of training
Densitas latihan menekankan pentingnya keseimbangan antara kerja dan interval istirahat, sehingga menjamin tercapainya rasio optimal antara respon tubuh terhadap beban dan lamanya pemulihan. Oleh karena itu, densitas latihan bergantung pada status kesehatan dan kebugaran jasmani pada pelakunya untuk dapat memberikan efek latihan terhadap peningkatan kemampuan komponen kebugaran jasmani. Frekuensi latihan sebaiknya dilakukan 3-5 kali per minggu berdasarkan pada prinsip latihan ada hari latihan berat dan ada hari latihan ringan. Intensitas menyatakan berat ringannya beban latihan dan merupakan faktor utama yang mempengaruhi efek latihan terhadap fungsi tubuh atau fungsi dari kuat responnya saraf terhadap beban tertentu pada waktu latihan. Oleh karena itu, pemberian beban latihan yang melebihi nilai ambang kemampuan adaptasi tubuh secara akut akan menjadi stresor bagi tubuh dan dapat menimbulkan kondisi patologik atau penyakit. Walaupun bila hal tersebut dikondisikan, secara kronik akan membuat tubuh mengadaptasi beban tersebut, sehingga intensitas latihan ini harus didasari dari kesadaran akan kemampuan tubuh dalam menjalankan sesi dari sebuah latihan. Time atau lama latihan mempunyai hubungan terbalik dengan intensitas. Bila intensitas latihan makin berat, maka lama latihan harus lebih singkat dan sebaliknya. Sebaiknya waktu latihan pendek akan tetapi berisi padat dengan kegiatan yang bermanfaat dan menunjang komponen yang akan dibentuk. Hal ini tentu saja sangat relevan dengan penerapan prinsip spesifik, yaitu specific training. Latihan dengan waktu yang pendek akan memberikan keuntungan, yaitu membawa atlet atau olahraga dalam alam berpikir tentang latihan, sehingga proses pembentukan konsep gerak menuju otomatisasi dapat tercapai. Lama latihan yang dianjurkan antara lain yaitu pemanasan selama 5 menit, latihan inti selama 30-45 menit, dan pendinginan selama 5 menit. Tipe latihan. Tipe latihan yang berbeda akan memberikan efek pada fal tubuh yang berbeda pula. Pada dasarnya hanya ada 2 bentuk latihan fisik, yaitu latihan aerobik dan latihan anaerobik. Latihan aerobik atau kardio adalah beberapa bentuk aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung selama durasi tertentu dan mampu menurunkan berat badan. Jika olahraga aerobik ini dilakukan adalah untuk menurunkan berat badan, namun olahraga anaerobik adalah berfungsi untuk menjaga berat badan dan membentuk massa otot. Jenis olahraga anaerobik lainnya adalah berlari sprint karena membutuhkan energi yang banyak dan menimbulkan kelelahan setelah melakukannya. Sebelum melakukan olahraga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi fisik pasien dengan memperhatikan body mass index atau BMI atau indeks massa tubuh atau IMT dan tekanan darah. Hasil-hasil laboratorium juga perlu diperhatikan dan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya. Di samping itu juga perlu diperhatikan untuk beberapa penyakit apakah ada komplikasi ataupun tidak. Selanjutnya juga kita perlu tahu tentang kesanggupan daripada jantung paru dalam melakukan olahraga ini yang kita sebut dengan kebugaran atau physical fitness. Untuk pengukuran BMI dan physical fitness nanti akan ditayangkan dalam bentuk video tutorial. Keterampilan perawatan mandiri yang kedua yaitu tentang pengaturan makanan atau diet sehat. Salah satu tentang diet sehat ini kita kenal adanya istilah gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 10 pesan tentang gizi seimbang ini yaitu yang pertama tentang syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima,
batasi konsumsi makanan manis dan asin. Keenam, biasakan untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Ada beberapa model tentang gizi seimbang, seperti misalnya tentang model piramid. Dan yang terakhir adalah model isi piringku. Model isi piringku ini mengatur tentang berapa porsi antara berbagai jenis makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Dalam satu piring dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga adalah bagian makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat seperti nasi dan lain-lain. Kemudian sepertiga bagian lainnya itu adalah terdiri dari sayur-sayuran. Sementara sepertiga bagian terakhir yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu setengahnya untuk lauk pauk dan setengahnya untuk buah-buahan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam isi piringku ini antara lain yaitu tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yaitu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Kemudian minum air putih secukupnya atau 8 gelas sehari. Di samping itu tetap melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Demikian tadi telah dibahas tentang pengaturan makanan secara umum yang kita kenal dengan diet seimbang. Untuk beberapa keadaan penyakit tertentu, terdapat juga pengaturan pola makanan secara khusus, di mana untuk penyakit diabetes mellitus juga dilakukan pengaturan makanan dengan menggunakan suatu rumus yang memperhatikan basal metabolic rate ataupun BMR, di mana juga memperhatikan beberapa faktor lainnya seperti faktor aktivitas, faktor usia, dan lain-lain. Untuk hal ini akan ditayangkan dalam bentuk video tutorial. Di samping itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan makanan penderita diabetes mellitus, di mana energi atau kalorinya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Porsi karbohidrat sebesar 45-65%, protein 10-20%, lemak 20-25%. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat sederhana, kolesterol, lemak trans, dan lemak jenuh. Penderita diabetes mellitus masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi gula untuk bumbu. Konsumsi gula secara umum juga masih diperbolehkan sebesar 5% dari kebutuhan kalori apabila gula dari penderita diabetes mellitus ini terkontrol. Pemanis alternatif juga masih diperbolehkan seperlunya. Jenis makanan yang dianjurkan antara lain yaitu karbohidrat kompleks, tinggi serat terutama serat larut, makanan olahan, sedikit minyak. Untuk contoh-contoh makanan sesuai dengan jenis-jenis yang disebutkan tadi, apabila ada yang masih belum jelas dan perlu didiskusikan lebih lanjut, nanti kita diskusikan pada sesi diskusi ataupun saat konsultasi selanjutnya. Untuk penderita hipertensi, pengaturan makanannya mengikuti diet rendah garam. Ada beberapa jenis diet rendah garam. Untuk penderita hipertensi sendiri mengikuti diet rendah garam 3, di mana pembatasan natrium sebanyak 1000 sampai 1200 mg. Untuk penderita hipertensi masih diperbolehkan mengkonsumsi garam sebanyak 4 gram per hari. Kemudian batasi makanan yang diolah dengan banyak garam natrium, garam dapur, penyedap, soda kue, kecap, terasi, petis, tauco, dan saus. Bahan-bahan hewan juga dibatasi seperti daging, ikan, ayam maksimal 100 gram per hari, kemudian telur ayam atau telur bebek
maksimal 1 butir per hari. Hindari banyak kandungan natrium seperti otak, ginjal, paru, jantung, dan udang. Selanjutnya kita bahas tentang healthy coping ataupun coping yang sehat. Coping yang sehat berarti memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Bisa menerima apa adanya, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Tetapi dengan usaha untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Dengan adanya coping yang sehat ini akan dapat menyebabkan berkurangnya beban. Dengan demikian dapat melakukan perawatan diri secara lebih baik yang akan mempengaruhi kualitas hidup yang lebih baik ataupun lebih terjaga. Ketidakstabilan emosi seperti misalnya kesal, marah, galau campur aduk, apalagi menyalahkan diri sendiri dan orang lain akan mengganggu coping yang positif ini. Beberapa contoh coping yang sehat antara lain melakukan aktivitas fisik dengan melawan rasa malas, melakukan kegiatan-kegiatan mencari hobi, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan ikut dalam suatu grup yang mendukung ke hal-hal yang positif, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, meditasi, maupun menulis buku harian dan lain-lain. Sedangkan contoh coping yang tidak sehat antara lain mager ataupun malas gerak, kemudian maber ataupun makan berlebih, merokok, begadang, menutup diri secara sosial, kemudian konsumsi alkohol dan narkoba, dan lain-lain. Hal lain yang termasuk dalam keterampilan perawatan mandiri yaitu tentang kepatuhan minum obat. Kepatuhan ini terkait dengan jenis, waktu, dan dosis obat. Kepatuhan minum obat ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Kemudian terkontrolnya gula darah dan juga dapat menghindari terjadinya komplikasi. Di samping itu, mencari informasi terkait obat yang terbaik dan manfaatnya ini juga merupakan hal yang penting, di mana dengan mengetahui obat dengan baik, cara kerjanya, efek samping, dan cara mengatasi efek samping serta cara penyimpanan juga akan mempengaruhi kualitas daripada pengobatan. Di samping itu, melakukan konsultasi bila terjadi efek samping maupun pengaruh terhadap kualitas hidup atau mungkin sempat terhenti minum obat, ini sangat penting dilakukan. Keterampilan perawatan mandiri yang kelima yaitu tentang pemantauan atau monitoring. Hal-hal yang dilakukan dalam pemantauan yaitu rajin untuk melakukan kontrol, termasuk melakukan pemantauan terhadap tekanan darah, gula darah, berat badan, kolesterol, kecukupan untuk istirahat, tidur, aktivitas, termasuk asupan makanan, termasuk juga konsumsi obat, dan juga keluhan-keluhan terkait penyakit dan komplikasi. Keterampilan dalam pemecahan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam perawatan mandiri, di mana kita harus mampu melihat masalah secara realistik ataupun secara nyata. Proses dalam pemecahan masalah ini yang pertama dimulai dengan menemukan adanya masalah atau identifikasi masalah dengan melihat adanya perubahan-perubahan, seperti misalnya perubahan dalam berat badan, kenapa bisa semakin gemuk, kemudian mungkin perubahan adanya pola makan, misalnya kok suka makan, kemudian gejala banyak minum, sering kencing, lemes, dan lain sebagainya. Ini merupakan gejala-gejala yang merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian apabila masalah tersebut sudah teridentifikasi, selanjutnya solusinya bisa kita tanyakan pada teman atau mencari informasi di Google atau hal-hal lain yang bisa dilakukan. Apabila dengan cara-cara tersebut juga tidak berhasil, maka cari solusinya secara realistik dengan menghubungi ataupun konsultasi dengan petugas kesehatan. Yang perlu diingat bahwa untuk penyakit kencing manis bahwa Anda kena penyakit gula, tapi bukan kena guna-guna. Perawatan mandiri yang terakhir atau nomor 7 yaitu mengurangi risiko, di mana ini diartikan untuk meminimalkan risiko atau mencegah komplikasi dari penyakit yang diderita. Seperti misalnya
kadar gula yang rendah atau kadar gula yang tinggi, ataupun hipertensi, tensi yang tinggi ataupun TC rendah, sama-sama punya risiko yang berbahaya. Kadar gula yang tinggi risikonya bisa terjadi bertahun-tahun, seperti misalnya serangan jantung, stroke, penurunan penglihatan sampai buta, kemudian juga fungsi ginjal yang menurun, mati rasa atau kesemutan, maupun masalah seksual dan masalah lainnya. Kadar gula yang rendah juga dapat menyebabkan pingsan dan harus masuk rumah sakit. Tindakan mengurangi risiko berarti mengembalikan hasil lab ke arah normal dan mencegah komplikasi itu jangan sampai terjadi. Tindakan lain yaitu memperhatikan jadwal periksa ke dokter secara teratur, rajin minum obat, ataupun cek gula dan tensi secara teratur. Melakukan screening terhadap gangguan-gangguan komplikasi yang menandakan komplikasi, seperti misalnya penglihatan dan pendengaran, rajin melakukan aktivitas fisik dan pola makan yang sehat, stop rokok, kemudian juga rutin periksa kaki apabila ada tanda radang, rajin sikat gigi, kemudian vaksin terhadap flu, vaksin pneumonia dan vaksin lain yang diperlukan, kemudian juga rajin untuk menghubungi petugas kesehatan apabila ada masalah tertentu. Demikian tentang 7 keterampilan yang harus dimiliki dalam melakukan perawatan mandiri pada penderita penyakit kronis.